Ya, kembali berjumpa di channel T61,8% Technical Analysis Course. Kali ini saya mau upload video pembelajaran bagian kedua. Kalau bagian minggu lalu saya share di bagian pertama, ya mudah-mudahan yang udah lihat videonya bisa nangkep. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan silahkan bisa email atau ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, saya review sedikit bahwa pembelajaran terakhir kemarin adalah di ciri-ciri sebuah gelombang. Jadi gelombang itu koreksi tidak boleh lebih dari 100%. Dia idealnya berkoreksi di antara 38,2 sampai dengan 61,8. Itu koreksi selalu ada di sebelah kanan. Kalau gelombang naik dimulai dari bottom, diakhiri oleh bottom. Kalau gelombang turun dimulai dari top, diakhiri oleh top. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam pelajaran berikutnya adalah rangkaian gelombang. Nah, rangkaian gelombang adalah gabungan dari gelombang-gelombang yang sejenis. Rangkaian gelombang definisinya, rangkaian gelombang naik terdiri dari minimum 2 top dan 3 bottom, di mana top terakhir selalu lebih tinggi dari top sebelumnya. Bahasanya ada yang higher highs gitu kan ya. Maaf bahasa Inggris saya rada kurang bagus. Dan bottom terakhir juga tidak lebih tinggi dari bottom sebelumnya. Nah, rangkaian gelombang turun sama kebalikannya terdiri dari minimum 2 bottom dan 3 top, di mana bottom terakhir lebih rendah dari bottom sebelumnya dan top terakhir lebih rendah dari top sebelumnya. Kurang lebih gini gambarannya teman-teman. Nah, jadi dimulai dari bottom, diakhiri oleh bottom. Ini, nah dari bottom ke top ini kita sebut impuls, ini ada korektif, di mana bottom ini tidak boleh lebih rendah dari sebelumnya. Dan ketika dia break top ini, maka dia mempunyai top yang baru. Dan dia berkoreksi tidak boleh lebih rendah dari bottom sebelumnya juga. Nah, itu rangkaian gelombang naik. Ini gelombang turun juga sama. Jadi rangkaian gelombang ya kita menggabungkan gelombang yang satu gelombang tadi dirangkaikan sehingga terbentuk sebuah gelombang. Jadi istilahnya ketika ini bottom, top, bottom, terus dia impuls, terus ini lebih rendah dari sini, terus ada top lagi lebih tinggi dari sini, berarti ada yang salah. Nah, itu harus dikoreksi. Ingat, ini rulesnya teman-teman. Jadi harus diperhatikan aturan yang tentang rangkaian gelombang itu. Oke, nah saya mau ngasih catatan tambahan tentang break bottom atau break top atau istilahnya menyentuh bottom. Karena yang kita pakai nilai close. Ini ya teman-teman. Ini kita analisa sebuah gelombang turun. Dimulai dari, ingat gelombang turun pasti dimulai dari top. Top, kemudian bottom, impuls, ini koreksi, dan dia break bottom. Nah, break yang makanya ketika saya menggaris gelombang seperti ini dan ini adalah bottom terakhir, maka saya akan garisin di sini. Ketika dia break sampai di sini, maka ini menjadi candle yang mengkonfirmasi bahwa dia impulsnya berlanjut. Nah, kalau harga bergerak dan ini adalah harga yang paling rendah di antara harga yang ada, maka ini menjadi bottom. Garisnya akan saya tarik sampai sini, kemudian dia akan berkoreksi lagi, nggak boleh lebih dari top ini. Tapi ketika ini menjadi candle bottom, candle yang membreak bottom, belum tentu ini menjadi candle yang paling rendah atau yang kita sebut sebagai bottom yang terbaru. Nah, dalam hal pergerakan harga dia ada bottom yang lebih rendah dari sini dan dia koreksi naik ke atas gitu. Jadi ini adalah candle yang break, ini bottom yang kita ambil, bukan ini gitu. Tapi kalau dia ini udah break, ini kita udah menjadi kandidat pertama, ini menjadi bottom. Tapi kalau dalam pergerakan harga dia membentuk sebuah bottom lebih rendah lagi, maka ini kita nyatakan sebagai bottomnya dan kita tarik. Selanjutnya break top juga sama. Lihat, ketika dia break, ini menjadi candle yang ngebreak. Jadi saya garisin, makanya ketika kita menganalisa, kita menentukan oh ini gelombang, maka top gelombang naik nih, top terakhirnya harus digarisin, ditandain untuk kita mengetahui. Ketika ini di break,
ini nilai close ada di atas, makanya saya pakai nilai close. Ini menjadi candle yang mengkonfirmasi, oke, ini kalau ini satu gelombang maka ini menjadi 1,5, karena untuk menjadi 2 gelombang ini harus koreksi dan dia break top lagi. Nah, ini menjadi candle yang ngebreak top terakhir, tapi ini bukan menjadi top yang akan saya anggap sebagai top, karena kalau top itu kumpulan harga tertinggi dari kumpulan harga yang ada. Nah, dalam hal ini menjadi konfirmasi candle yang koreksi dan dia naik ke atas gitu. Bisa aja kita bilang ini menjadi top, dia koreksi terus dia break lagi, ini bisa. Tapi lihat apakah bottom ini lebih rendah, ya ini bottom lebih rendah. Makanya identifikasikan teman-teman. Ingat mengikuti sebuah kaidah gelombang. Oke. Video kali ini bagian kedua saya nggak banyak, saya cuman menjelaskan tentang rangkaian gelombang, karena selanjutnya kita baru akan berbicara tentang tren. Saya langsung kasih tugas teman-teman. Ini tugasnya. Tolong kasih email ke saya. Kalau teman-teman lihat video pertama, tugasnya sama dengan video pertama. Kalau video pertama teman-teman udah mengidentifikasikan top dan bottom, terus tarik garis trend line, yang mana impuls, yang mana korektif, dengan mengetahui aturan tentang rangkaian gelombang. Kalau di sini adalah garis, umpama saya kasih gambaran, misalkan pakai ini. Kalau saya tarik sampai sini, ini kan bottom, ini top, berarti ini sini. Nah, terus saya tarik lagi, ini rangkaian gelombang. Kan udah minggu kemarin pelajarannya di video pertama seperti ini. Ini saya tarik lagi, gitu kan? Nah, ingat rangkaian gelombang lebih bottom ini tidak boleh lebih rendah dari bottom ini. Kita tarik lagi. Nah, ketika di sini kalau kita ukur, bottom ini sama ini kok lebih rendah ini ya, kalau gitu berarti ini saya akan hapus gitu. Ini saya akan hapus karena tidak ngikutin kaidah rangkaian gelombang. Rangkaian gelombang kan harus lebih rendah dari gelombang sebelumnya gitu. Nah, kalau kita hapus, berarti gelombang ini kita anulir. Jadi yang benar adalah kita tarik garis dari sini sampai ke sini. Nah, ini baru nyampe ke sini. Begitu selanjutnya. Nah, ini jadi sama dengan yang kemarin. Kalau teman-teman udah bikin tugas di tugas pertama, yang di video pertama, bagian pertama, teman-teman udah mengidentifikasi top dan bottom, tarik garis trend line, yang mana impuls, yang mana korektif. Kalau tidak mengikuti aturan rangkaian gelombang, berarti harus direvisi. Ini juga sama, teman-teman udah menentukan top dan bottom mana, tarik garis trend line. Kalau gelombang di episode pertama itu berbicara tentang membuat satu gelombang, sekarang saya memberikan kriteria-kriteria sebuah rangkaian gelombang gitu. Nah, yang terakhir saya tambahin ini chart yang sedang saya pantau juga. Teman-teman identifikasikan yang mana top dan bottom, tarik garis trend line, dan bikin sebuah rangkaian gelombang. Dan semua gelombang ini hanya satu. Kalau di sini saya ngasih clue, ini gelombangnya cuma satu. Hanya satu gelombang, yaitu gelombang naik. Jadi teman-teman identifikasikan gelombangnya, yang mana top, yang mana bottom, tarik garis trend line, bikin rangkaian gelombangnya. Kalau sudah, buat email saya ke 61,8. Ini emailnya, dan kita bisa terus ngeliat. Sekali lagi silakan teman-teman ikutin untuk bisa lebih terbiasa dengan menganalisa teknikal menggunakan konsep tren, gelombang, pakai trend line, menggunakan top dan bottom. Baik, itu aja mungkin video dari saya. Ya, kemarin saya udah upload juga video UNTR. Teman-teman bisa lihat dan kritisi, karena di UNTR yang kemarin saya upload menarik. Teman-teman bisa trading dengan time frame di monthly. Itu ada candle di bulan Mei menunjukkan hammer. Nah, itu kembali ke chart pattern, tapi sekali lagi chart patternnya muncul karena saya menganalisa berdasarkan gelombang ini yang saya bilang. Ini chart patternnya.
pakai candle ya, chart pattern bentuk candle. Candle ini mengkonfirmasi bahwa koreksinya ini udah beres. Dia sedang akan membentuk impuls, hanya menggunakan time frame only dan menggunakan analisa tambahan dengan menggunakan candle, karena di sini adalah uptrend, impuls, koreksi, impuls, koreksi, impuls. Teman-teman bisa lihat di video NTR, saya udah munculkan linknya di atas. Baik, itu aja mungkin yang mau saya bagikan kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sekali lagi, silakan kasih komentar, kasih masukan, dan kita bisa sharing bareng-bareng. Review kembali video pertama dan masuk ke video kedua, menggabungkan antara gelombang, lihat rulesnya, aturannya tentang gelombang, ideal gelombang seperti apa, dan bentuk gambar di dalam grafik yang di pasar itu sendiri, di saham apapun yang teman-teman tradingkan, dan tentukan top dan bottomnya, dan membentuk bikin rangkaian gelombang. Baik, itu aja. Terima kasih sudah mampir di channel saya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.